Shalom. Bapak Ibu yang saya hormati, thank you kepercayaannya saya boleh melayani di tempat ini. Sebelumnya saya mohon izin Bapak Ibu, saya dari gereja Pentakosta Karismatik. Jadi kalau memuji menyembah Tuhan, mungkin kesannya agak uraan gitu kata orang Jawa. Saya tadi agak takut karena takut menyalahi aturan yang berlaku di tempat ini. Tapi saya mengamati beberapa teman-teman yang mau tepuk tangan tapi takut bunyi, Pak. Boleh saya tahu sedikit beberapa di sini yang Katolik, boleh angkat tangan? Wah, boleh kasih tepuk tangan juga Bapak Ibu. Yang Kristen, Protestan, yang Pentakosta Karismatik kan sama seperti saya. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat semuanya. Saya mau tanya satu lagi nih. Mohon izin kalau boleh saya tahu, di ruangan ini yang paling muda? Saya. Oh, maaf Ibu. Tadi kalau pasan Ibu ya, karena kayaknya umur kita nggak terlalu jauh. Oh, boleh tahu yang paling muda di ruangan ini? Yang 18 tahun, di bawah 20 tahun? Oh, udah di atas ya. Berapa? 22. Oh, masih muda banget. 22. Wah, dahsyat. Udah cukup itu aja. Saya nggak akan tanya yang paling. Terima saya yang paling senior karena kita sama-sama tahu biasanya senior duduknya paling. Biasa paling depan. Hormati ya, karena dihormati. Perkenalkan, nama saya Yosua. Saya ini orang Jawa dari Jawa Tengah. Cuman saya tinggal di Bandung. Puji Tuhan, hari ini Tuhan menjawab doa saya Bapak Ibu. Karena saya beberapa waktu kemarin bikin sosial media, karena saya pengen jadi berkat di luar tembok gereja saya. Dan hari ini puji Tuhan, saya di tempat ini karena beberapa hari yang lalu ada seorang wanita yang gak saya kenal. Tiba-tiba nge-DM, terus tanya, Pak Pendeta mohon izin boleh minta nomor kontaknya atau WA-nya untuk mengisi persekutuan di tempat kami. Saya tidak sembarang kasih kontak saya karena akhir-akhir ini marak penipuan. Saya takut nanti udah di follow up, saya digendam, kemudian saya harus transfer uang untuk melayani di tempat ini kan biasanya. Transfer dulu tuh. Saya tes dulu sebentar, saya kasih WA-nya. Terus besoknya saya minta surat untuk arsip gereja. Soalnya saya ragu PT ini PT beneran PP atau oknum yang mengatasnamakan PP gitu. Karena saya juga jujur sih ragu sih saya dengan undangan ini. Tapi puji Tuhan ketika kami terus kontak, terus di follow up dan sampai ke tempat ini, saya bilang sama Tuhan kalau ini beneran puji Tuhan, berarti Tuhan pengen saya bagikan berkat di sini. Tapi kalau enggak, biarkan jadi kesaksian hidup aja biar menguatkan suatu hari nanti. Dan puji Tuhan, Tuhan menjawab keraguan. Ini doa saya pengen saya jadi berkat di luar gedung gereja saya. Saya yakin dengan Tuhan jawab berkuasa. Tapi masalahnya Bapak Ibu ya, Eri saya nggak yakin sama saya. Sampai detik ini saya nggak di follow sama dia. Saya nggak tahu gimana proses nyari pendetanya. Mungkin waktunya udah mepet. Terus pendeta mana ini ya? Dia search di Instagram, ketik keywordnya pendeta, keluar nama pendeta muda. Out of nowhere dia iseng-iseng aja, daripada saya dimarahin ketua saya, pembina saya kontak aja deh. Ternyata balasnya, dia bilang, Bapak pendeta ada waktu hari Kamis? Saya bilang ada waktu terus Pak, kosong terus saya kan. Puji Tuhan, apapun cerita di balik saya ada sekarang, saya percaya semua dalam rencana Tuhan. Datang ke tempat ini, jujur bilang, saya pendeta kan dari desa. Kalau saya sebutin tempat tinggal saya, pasti Bapak Ibu nggak tahu. Majalaya. Tahu? Pak, tahu Majalaya? Belum ada di Maps loh itu. Majalaya itu Kabupaten Bandung Selatan banget tuh. Saya pendeta dari sebuah tempat yang kecil, datang ke tempat ini, di depan saya disambut Pak Eri. Erick Thohir apa? PSSI salah. Baca wapres putri di depan. Jujur jiper saya Pak. Tapi masuk ke tempat ini kenalan sama Bapak Ibu dengan senyum salam sapa yang luar biasa. Itu Pertamina ya? Beda ya? Beda ya?
kecil di mata manusia, tapi kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang hidup, yang mengatur kehidupan kita. Tuhan punya rencana dan waktu yang indah dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya akan sampaikan firman Tuhan. Saya mau bilang sama Bapak Ibu semua, kita ini dari generasi yang beda-beda. Ada Gen Z, Millennial, X, Y, Baby Boomers, apapun itulah. Tapi saya percaya satu hal, bahwa kita adalah generasi yang sama, yaitu sat-set generation. Kita nggak suka yang lama sekarang Bapak Ibu. Buffering kita nggak suka, loading kita nggak doyan. Kita pengennya yang cepet-cepet aja. Mungkin kalau Bapak Ibu ketemu saya di Instagram, di TikTok, baru lihat mukanya, pengen cepet-cepet scroll. Bentuknya sekarang live ya, jadi nggak bisa di scroll Bapak Ibu ya. Tapi hari ini kita mau sat-set aja 7 poin sama firman Tuhan, apa yang mau Tuhan Yesus sampaikan. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Sekali lagi Bapak Ibu mohon izin, saya pendeta dari Pentakosta Karismatik, jadi gayanya agak petakilan. Tadi saya disuruh sama Sis Elisa untuk duduk di sini untuk diem. Tapi saya kayak dosen itu. Saya berikan di sini aja lah. Mohon izin ya. Agak-agak ribut nih pendeta ya. Agak petakilan. Pak nanti kalau ada evaluasi silakan yang mengundang ya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 2 dibilang ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Kita semua percaya bahwa semua yang terjadi di bawah kolong langit ini ada waktunya. Bapak Ibu pasti memulai hidup dari lahir, berjalan, semuanya ada waktunya. Buat yang udah nikah, yang punya anak, lihat proses pertumbuhan anak, semakin menyadari bahwa semua ada waktunya. Puji Tuhan saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 1, sekarang umurnya 16 bulan. Kata orang lagi lucu-lucunya. Dulu saya sempat ngajar di sekolah TK, dan saya suka bilang, ibu-ibu yang punya anak kecil ini norak banget. Karena anaknya cuma bisa bilang mama aja, ibu ini bisa cerita ke semua teman di sekolahnya kalau anaknya bisa bilang mama. Mohon maaf nih, anaknya bisa buang air kecil sendiri, nggak ngompol. Wah, ibu-ibu betapa senangnya. Ketika saya punya anak, saya baru tahu anak bisa panggil nama orang tua itu sangat menyenangkan. Saya sama anak saya sekarang dipanggil Daddy. Kenapa? Karena istri saya Chinese dan cantik. Saya menghindari suatu saat anak saya semakin besar dan kita jalan ke mall, dia dengan istri saya yang begitu cantik dan saya yang begitu jauh dari ganteng ini, kalau dia panggil saya bapak, takutnya disangka sopir. Makanya saya ajar dia untuk panggil Daddy supaya kan masuk mall, hey Dad, gitu kan. Gitu orang pikir, masa supir dipanggil Dad gitu kan, mungkin itu kebun bisa kan ya. Saya begitu antusias banget ketika saya pulang kerja, disambut sama anak saya mau peluk sambil teriak, Dad. Dulu saya bilang Nora, anak bisa kayak gitu. Tapi ternyata bagi orang tua itu hal yang sangat membanggakan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semua yang terjadi di dunia pasti ada waktunya. Ada waktu Bapak Ibu untuk bangun pagi ke tempat kerja, ada waktu untuk pulang. Meskipun saya tahu yang dinantikan adalah waktu pulang daripada waktu masuknya. Tapi yang saya mau bilang adalah semua ada waktunya. Dan Tuhan punya waktu yang paling indah bagi kita semua. Yang saya katakan amin. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dibilang, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Hari ini saya akan fokus di ayat yang bilang, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam fase kehidupan kita, mari kita jujur bahwa tidak semua hal yang datang itu baik buat kita. Tidak semua hal yang harus kita hadapi itu menyenangkan kita. Sering hal yang menyedihkan, hal yang mengecewakan, hal yang mendukakan kita. Kita baru sama-sama melalui krisis pandemi COVID-19. Banyak di antara kita yang harus kehilangan orang yang kita kasih. Saya alami COVID 2 kali. COVID pertama dan COVID Delta. Puji Tuhan saya bisa lalui.
Saya punya teman yang cerewet banget waktu saya COVID, dia selalu ingetin untuk minum obat, minum vitamin untuk olahraga. Tapi ternyata ketika dia kena COVID 1 kali Bapak Ibu, umurnya masih sama kayak saya 30. Dia harus kembali pada Bapak. Buat saya, buat keluarganya, bukan hanya Bapak untuk mengenai kita, tapi itu bagian dari hidup kita yang sering kita diperhadapkan pada sesuatu yang tidak selalu baik. Kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaannya. Kemarin Indonesia lagi gawat banget, PHK massal banyak banget. Kita bersyukur masih punya kerjaan dari Tuhan. Banyak job yang di cancel. Saya selain jadi pendeta, kadang saya suka ngambil MC juga. 2 tahun kemarin nggak ada job MC sama sekali Pak. Saya pikir Tuhan kenapa sih 2 tahun ini emang nggak ada yang usianya 17 gitu ya? Emang 2 tahun ini nggak ada yang nikah gitu ya? Tapi emang itu harus terjadi. Dan mari kita jujur sama Tuhan, tidak semua yang terjadi dalam hidup kita indah. Tidak semua yang kita alami seperti apa yang kita mau. Tapi firman Tuhan bilang dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan beautiful in His time. Segala sesuatu terjadi indah pada waktunya. Hari ini saya ingin kita semua mengajak untuk punya 2 hal supaya kita tetap percaya apa yang Tuhan buat itu selalu indah pada waktunya. Boleh di next? Ini saya yakin orang yang di belakang bingung nih, pendeta sampai mana ya? Next lagi. Lagi. Sekali lagi. Sekali lagi dong. Nah ini dia. Untuk melihat segala sesuatu indah pada waktunya, beautiful in His time, seenggaknya kita punya 2 hal yang harus kita miliki dalam hidup kita. Yang pertama adalah percaya bahwa semua yang kita lalui akan menggenapi tujuan akhir Allah. Sama-sama katakan tujuan akhir. Sama-sama katakan tujuan akhir. Beberapa hari yang lalu saya pergi ke Purwokerto, ada pelayanan di sana. Saya nyetir sendiri. Ini adalah pertama kali saya nyetir bersama dengan anak dan istri saya keluar kota. Belum pernah Pak, karena anak saya masih terlalu kecil. Kemarin udah bisa duduk di kursi bayi. Saya jalan malam dari jam 6 sore sampai sana sekitar jam 12 malam. Di jalan sempat ngantuk. Bapak Ibu mungkin pernah lewat jalur selatan, nggak masuk tol, jalannya gelap banget, nggak enak banget. Tapi itu yang harus dilalui sampai ke tempat yang dituju. Karena tujuan akhir perjalanan kami adalah ke Purwokerto. Sampai ke sana kami pelayanan, sampai ke sana kami main ke Batu Raden yang tempatnya indah itu. Ketika sampai ke sana indah dan semua kelelahan, semua capeknya, semua gelap di jalan dan takutnya terbayarkan ketika sampai pada tujuan akhir. Ketika kita hidup dalam hidup ini, kita tahu tujuan akhir kita adalah pada kematian. Dan ketika kita percaya Yesus, kita tahu tujuan akhir kita pada hidup yang kekal. Maka segala sesuatu yang kita hadapi, baik dan buruknya, mari kita percaya bahwa semua yang kita lalui akan membawa kepada tujuan akhir dari Allah. Saya mau bilang Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan punya tujuan dalam hidup Bapak Ibu. Kita mencatat bahwa Tuhan ingin orang percaya itu menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita bilang ketika kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Ketika kita disakiti orang, kita harus mengampuni. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Maka suatu hari ketika yang tidak enak, yang mengecewakan datang, yang bikin kita galau datang, yang melukai hati kita datang, kita tetap bilang semua indah bagi Tuhan. Karena kita percaya kalau sakit, kalau masih gak enak, itu belum sampai pada akhirnya. Karena kita percaya pada akhirnya, akhir Tuhan bagi kita adalah happy ending buat kita semua. Struggle-nya Bapak Ibu di tempat kerjaan, saya nggak tahu di sini gimana, tapi yang saya tahu banyak perusahaan yang untuk naik jabatan itu susah. Saya nggak tahu di sini gimana, tapi di beberapa perusahaan yang saya kenal, orang dengan agama Kristen itu tidak bisa menembus posisi tertentu. Mungkin ada orang yang mulai berpikir, andai aku bukan Kristen, kayaknya aku bisa di jabatan tertinggi ya. Tapi saya cuma mau bilang sama Bapak Ibu, walaupun apa yang kita hadapi tidak mudah, percayalah bahwa Tuhan menyediakan yang terindah buat kita. Makanya suatu saat kalau misalnya Bapak Ibu menghadapi sesuatu yang tidak baik, yang tidak indah, yang tidak menyenangkan, yang rasa-rasanya ketika melaluinya kadang, Tuhan,
Kayaknya mati lebih bagus deh Tuhan daripada ngadepin masalah yang berat kayak gini. Percayalah, kalau belum indah berarti belum nyampe tujuannya. Kalau masih Tuhan buat kita mengalami sesuatu yang tidak indah, berarti Tuhan masih berproses di dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, untuk supaya kita melihat segala sesuatu indah pada waktunya adalah belajar melihat keterlibatan Allah di dalam. Kadang kita menghadapi semua hal yang gak gampang dalam hidup kita dan sulit bersyukur karena kita tidak menyadari bahwa dalam segala yang terjadi Allah turut bekerja. Allah ada di sana. Kalau ada proyek yang udah kita rencanakan kemudian proyeknya gagal, investasi yang udah kita rencanakan investasinya gagal. Saya pendeta tapi saya punya kerinduan untuk dapat penghasilan di luar pendeta. Saya buka usaha Bapak Ibu, usaha toko lah. Cuman saya salah memulai. Karena waktu mulai usaha ini saya mulai kecil-kecilan Pak. Jadi saya bikin dengan modal yang saya punya. Terus saya lihat orang buka, usaha dia lebih kecil dari saya harus lebih kecil lagi nih. Saya usahanya lebih kecil, ada tetangga buka lagi lebih kecil Pak usahanya. Saya nggak bisa kayak gini, saya harus lebih kecil lagi. Sebenarnya sekarang saya bangkrut karena kecil-kecilan. Ketika tetangga buka lebih kecil, saya harus lebih kecil. Nol uang saya. Usaha saya nggak jalan karena saya mohon maaf kurang pandai dalam bisnis, dalam mengelola keuangan. Tapi yang saya lihat adalah walaupun saya gagal dalam itu, orang-orang yang mengasihi saya, orang-orang di sekitar saya nggak meninggalkan saya, maka saya percaya bahwa dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya, Allah turut terlibat di dalamnya. Bahkan dalam kesalahan saya pun ada Allah yang terlibat untuk tetap mengangkat saya kembali kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi adalah yang terindah dalam hidup kita. Bapak Ibu masih ingat kisahnya Ayub, bagaimana dia dicoba oleh iblis atas seizin Tuhan. Ayub dipulihkan, Ayub mengalami Tuhan ketika dia percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk dia, bahwa semua yang Tuhan sediakan adalah yang terbaik untuk Ayub, bahwa Ayub melihat bahwa Allah terlibat dan Allah akan turut bekerja dalam segala hal yang terjadi di dalam hidupnya. Nah, hari ini saya mengundang Bapak Ibu semua untuk tetap percaya everything beautiful in His time. Segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Simpelnya adalah kalau belum indah berarti belum waktunya Tuhan. Selalu bayangkan Bapak Ibu ada dalam sebuah perjalanan menuju suatu tempat. Sebelum sampai tempatnya tantangannya banyak banget, tapi setelah sampai tempatnya indah banget. Di sini ada yang udah nikah, boleh angkat tangannya? Udah nikah ya? Mohon maaf, Pak, udah nikah berapa lama Pak? 13 tahun. Ini kalau udah lama yang suka agak lupa ya. Istrinya cantik Pak. Di handphonenya ada foto istrinya. Boleh dilihat Pak? Kalau wallpaper saya kasih 50.000. jadi kayak TikToker ya. Pak, cek Pak wallpapernya istrinya apa Pak? Biasanya kalau ada 13 tahun ya males. Ada nggak Pak? Di galeri coba di album. Wes, ini istrinya yang mana nih? Wah ini ya. Cantik Pak. Cantik ya? Masih sayang Pak? Masih sayang. Ibu yang ini ya, bener ya? Mohon maaf Bu, Pak kelihatan Pak? Kelihatan ya? Ibu kenal sama istrinya Bapak? Oh nggak kenal Pak, nanti bisa kali. Urusannya apa katanya? Kelihatan ya? Cantik ya? Cantik dong. Ya coba, kita cari yang lain Pak. Awan ya. Awan ya. Ini udah bisa dijumuri banyak ya Pak? Kelihatan nggak Pak? Masih kelihatan? Masih cantik Pak? Masih cantik ya? Tak zoom lagi.
pakai pipi ketok. Kelihatan Bu? Padahal ini yang saya ambil anaknya loh. Yang saya mau bilang kayak gini Pak, mohon maaf ya, kalau ada sebuah foto yang menurut kita bagus, lukisan, gambar, foto yang cantik, yang ganteng, kalau kita lihat dengan resolusi yang tepat dan jarak yang tepat, itu bagus. Tapi kalau terlalu di zoom lagi lebih besar, gambar itu hancur, rusak, dan gak kelihatan apa-apa bagusnya. Mohon maaf saya harus bilang, kalau suatu hari atau saat ini atau sedang Bapak Ibu menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, mengecewakan, dan sering membuat peluang untuk kita menyalahkan Tuhan, mungkin kita terlalu dalam melihat masalah hidup kita. Coba di zoom out dikit. Coba gambarnya di zoom out lagi, supaya melihat kebaikan Tuhan yang lebih besar, yang lebih luas. Terakhir saya mau tutup dengan ini. Bapak Ibu pernah masuk jalan tol dari Jakarta ke Bandung lah ya, yang dekatnya sering kali pernah ke Bandung. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang nyupir, jalan dari sini ke Bandung mungkin tidak terlalu indah karena apa yang bapak ibu lihat ketika nyupir cuma belakangnya truk, belakangnya mobil lain. Pernah nggak jalan di tol dari Jakarta ke Bandung, rada agak di zoom out sedikit pandangannya, sehingga yang terlihat fokusnya bukan cuma mobil di depan, tapi seluruh alam yang indah di depan kita. Saya percaya dalam hidup kita, kalau mau dibandingin kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan sama masalah hidup kita nggak ada bandingannya sama Tuhan. Maka dari itu, kalau kita melihat terlalu banyak masalah dalam hidup kita, mungkin kita salah fokus. Kalau kita fokusnya sama Tuhan, kita percaya Tuhan rencanakan yang terbaik bagi kita. Tuhan punya waktu yang terindah bagi kita semua. Nikmati prosesnya bersama Tuhan, terus miliki iman yang teguh di dalam Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus apapun yang terjadi. Saya percaya sampai akhir hidup kita, saya dan Bapak Ibu semua, kita akan memuliakan nama Tuhan. Dan yang paling indah, saya selalu bilang sama jemaat saya adalah, kalaupun mohon maaf nanti sampai akhir hidup kita akan terus hidup di tempat yang tidak kita inginkan, kita tidak sampai mencapai cita-cita kita. Satu hal yang harus kita miliki adalah Yesus. Kenapa? Karena anak cucu kita akan menjadikan kita teladan. Papaku, mamaku, kakekku, nenekku, dia berjuang dalam hidupnya, dia melepaskan segalanya, dia jatuh bangun dalam hidupnya, tapi satu hal yang dia pegang teguh, dia tak pernah tinggalkan Yesus. Apapun yang terjadi, dia tetap percaya Yesus Allah yang besar. Kalau saat ini belum melihat kebaikan Tuhan dan mujizat yang nyata, tapi iman kita tetap percaya, orang yang percaya dalam Yesus, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Anak cucu Bapak Ibu akan diberkati Tuhan mulai saat ini sampai